Bab 6. Mitsuha meninggalkan desa. Sambil berpikir begitu, Colette Chen bangun. Oh tidak, ini cukup membuat keributan. Colette Chen berpelukan dan berteriak, tidak bisa menghindari pelukan beruang. Mitsuha menepuk bahu Colette Chen sambil berteriak, dan orang tua yang terkejut itu melompat ke dalam kamar. Hentikan, hentikan, sakit, 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 itu akan rusak. Akhirnya, cengkeraman Colette Chen mengendur dengan tangisan Mitsuha. Kemudian Colette Chen berteriak setelah segera menyadarinya. Mitsuha, wo, kata-kata. Orang tua juga tercengang. Namun tidak perlu khawatir, dia memikirkan alasannya dengan tepat. Colette Chen, terima kasih banyak untuk semuanya. Sepertinya kenangan yang hilang telah kembali, dan aku ingat kata-kata yang telah aku pelajari dari negara aku. Aku senang, Mitsuha. Colette Chen menempel pada Mitsuha dan terisak. Orang tua juga menangis saat mengangguk. Orang baik kan? Colette Chen akhirnya tenang, lalu datang waktu pertukaran informasi. Tentang situasi aku memberikan informasi sesedikit mungkin karena cerita yang lebih detail akan berantakan. Untuk saat ini, aku harus meninggalkan negara asal aku karena suatu alasan dan datang ke benua ini dengan kapal. Tidak, aku tidak tahu apakah negara ini menghadap ke laut, jadi aku tidak bisa mengatakannya kepada negara ini. Jadi, aku dipisahkan dari mereka yang bersama aku setelah diserang oleh kawanan binatang buas, dan aku tidak dapat mengingatnya dengan baik setelah itu. Sesuatu seperti aku sedang tidur di rumah ini ketika aku sadar. Aku tidak menggunakan kata bangsawan karena aku tidak mengerti sistem kelas di sini, tapi aku berbicara dengan jelas terlihat seperti seseorang dengan status. Aku bertanya-tanya apakah mereka membelinya, tetapi meskipun mereka tampak sedikit terkejut, tidak banyak perubahan sikap. Nah, jika dipikir-pikir, pakaian asli aku jelas bukan pakaian petani. Selain bangsawan negara mereka, mungkin tidak masalah jika kamu seorang bangsawan dari negara lain. Mungkin mereka tidak mengerti. Selanjutnya giliran aku untuk bertanya. Aku memperoleh informasi tentang apa yang terjadi sesudahnya. Pertama, sepertinya 5 hari telah berlalu sejak hari itu. Tentu saja Colette Chen khawatir. Aku tidak tahu apakah itu hanya karena syok dan kelelahan atau karena operasi. Ya, aku tidak peduli yang mana. Golok, ketapel, dan lain-lain, tampaknya semuanya dikumpulkan dengan baik. Terima kasih aku. Dan tentang binatang buas itu, tampaknya hanya serigala yang baik-baik saja. Semuanya dikumpulkan, itu taring, bulu, lalu dijadikan daging. Meski tampaknya dibagikan dan dimakan warga desa karena dagingnya akan busuk, taring dan bulunya sudah diolah dan disisihkan. Dan mereka bisa membayar untuk makan dagingnya. Tidak apa-apa. Tapi, ya, semua orang di desa mengatakan bahwa dengan niat baik karena mereka mengira aku bangkrut, mungkin aku harus patuh menerimanya. Taring dan bulunya dijual. Tampaknya penduduk desa sangat bersyukur bahwa bahaya telah dimusnahkan sebelum kerusakan terjadi pada mereka. Tentu saja wajar mengingat istri dan anak mereka telah dibunuh. 1. Colette Chen pasti keluar jika dia sendirian. Tapi dimusnahkan, itu pasti pemusnahan di tempat itu, tapi bukankah serigala hidup berkelompok? Juga, jika ada anak, apakah tidak ada ayah juga? Banyak pertanyaan yang tersisa, tetapi jika penduduk setempat menilai demikian, seharusnya tidak masalah. Serigala di sini mungkin punya kebiasaan seperti itu. Seperti induk serigala pergi bepergian dengan anak-anak untuk pelatihan, atau bercerai dan di tengah-tengah membawa anak-anak ke rumah orang tua. Ya, itu tidak masalah. Setelah itu, aku banyak mendengar tentang negara ini. Nilai uang, kota terdekat, ibu kota, pertanyaan yang bisa dijawab oleh tingkat peradaban mereka, DLL. Petani pedesaan tidak tahu banyak, tetapi setidaknya aku berpikir bahwa aku berhasil mendapatkan sekitar setengah dari akal sehat petani pedesaan di negara ini. 2. Tapi aku hanya ingin mengatakan satu hal. Bagaimana Colette Chen lebih berpengetahuan dari orang tuanya? 3 hari sejak bangun tidur. Aku pergi jalan-jalan setelah menyingkirkan Colette Chen yang khawatir.
Keadaan tampaknya menjadi sangat buruk ketika aku dibawa ke desa, dan Colette Chen yang telah melihat luka-luka dan lengan kiri aku tampak panik. Berkat itu, lukanya jauh lebih baik dan hampir tidak ada rasa sakit. Nah, sulit untuk membujuk Colette Chen yang ngotot ikut dengan berbagai alasan untuk keluar sendirian. Sungguh masalah jika aku tidak sendiri. Setelah melihat berkali-kali untuk memastikan Colette Chen yang pergi memetik sayuran liar tidak ada di sana, dan memeriksa berkali-kali untuk melihat apakah ada orang lain di sekitar, aku berteleportasi ke rumah aku di bumi. Wow! Begitu banyak panggilan telepon. Aku rasa mereka khawatir karena aku tidak dapat menghubungi mereka. Aku harus membalas ke semua orang yang mengirimi aku email. Selanjutnya, aku melihat kotak surat. Segala macam tagihan infrastruktur dibayar otomatis, jadi tidak masalah. Aku harus pergi ke kotak polisi dan melaporkan aku dengan aman. Banyak orang membantu aku selama masalah dengan keluarga paman aku dan orang jahat, jadi mereka mungkin khawatir aku akan pergi untuk waktu yang lama. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah Mitsuha mandi untuk pertama kalinya setelah beberapa saat, mengganti pakaian lusuhnya, dan mengurus berbagai keperluan. Pakaian yang dia kenakan tidak akan dicuci di sini dan dibiarkan begitu saja saat kembali. Bahkan jika dia berbelanja, dia tidak bisa membawanya ke sisi lain. Mitsuha yang muncul dengan tangan kosong tanpa bagasi. Nah, bertahanlah sampai meninggalkan desa. Mitsuha kembali ke desa lebih awal dari malam tapi terus-menerus ditanyai apa yang dia lakukan oleh Colette Chen yang sudah kembali. Colette Chen kembali terlalu cepat. Ya, dia mungkin selesai lebih awal karena dia mengkhawatirkan Mitsuha. 3. Mitsuha benar-benar lupa. Tentang laki-laki yang mengacau dengan Mitsuha di jubah. Saat itu, terdengar teriakan nyaring dan pasangan tua dan muda bisa dengan jelas melihat tempat Mitsuha didorong dari tebing. Keempat orang itu ingin menghindari keterlibatan, tetapi ceritanya memang berbeda ketika menyaksikan pembunuhan. Teriakan wanita muda itu bergema saat pria muda itu memotret para pria di ponselnya. Orang tua itu menelepon polisi dengan ponselnya, sementara wanita tua itu memotret mobil pria itu. Kombinasi yang luar biasa. Orang-orang yang panik meneriakan hal-hal seperti, "Aku tidak tahu," dan "Ini bukan salah aku," dan masuk ke dalam mobil dan pergi. Tetapi dengan begitu banyak saksi dan foto, tidak ada cara untuk melarikan diri dan mereka segera tertangkap. Penjahatnya dengan cepat ditangkap dan ada banyak saksi sehingga penyelidikan atas pembunuhan ini diharapkan bisa diselesaikan dengan cepat tetapi segera mengalami masalah. Mayat korban tidak dapat ditemukan. Ada survei orang hilang ke orang-orang yang hilang, tetapi tidak ada orang yang sesuai ditemukan. Karena target penyidikannya adalah siswa sekolah dasar dan sekolah menengah, penelusuran penyelidikan mengesampingkan Mitsuha sejak awal. Banyak saksi dan pengakuan pelakunya. Namun korban tetap tidak diketahui tanpa mayat. Kesulitan polisi terus berlanjut. Para pria mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tanpa kebetulan itu, Mitsuha pasti sudah mati. Meskipun dia diselamatkan pada akhirnya, itu hanya hasil dan kebetulan saja. Orang-orang itu telah melakukan percobaan pembunuhan, jadi tidak ada masalah bagi mereka untuk menerima hukuman yang masuk akal. Jika kamu membiarkannya, mereka hanya akan mengulangi hal yang sama dan merepotkan banyak orang. Mitsuha berhenti membaca koran setelah keluarganya meninggal. Itu karena televisi dan internet sudah cukup untuknya. Juga, pembuangan surat kabar yang menumpuk dengan cepat itu merepotkan. Pertama-tama itu adalah masalah keamanan bahwa kotak surat terlihat penuh oleh orang yang lewat dan ketika kertas masuk setengah jalan, diketahui oleh sejumlah orang yang tidak diketahui bahwa mereka ada. Tidak dipungut dari ketiadaan rumah tangga. Jadi ketika kejadian itu diangkat dalam berita tidak dikirim ke sini, padahal sudah di rumah beberapa jam. Kali ini Mitsuha tidak sempat mencari tahu karena setelah membalas emailnya dia tidak sempat nonton televisi dan berselancar web, itu tidak akan lagi ditayangkan di program berita TV atau ditampilkan di berita internet saat dia kembali ke rumah. Pada akhirnya, Mitsuha tidak pernah tahu tentang kejadian ini dan dia juga tidak ingat orang-orang itu. Sudah hampir waktunya. 7 hari sejak kembali ke rumah. Luka itu sudah lama sembuh,
Sulit untuk memastikan, tidak ada yang tahu bahwa luka itu sembuh tanpa bekas. Taring dan bulu serigala juga dengan senang hati dibeli oleh penduduk desa. Tampaknya mereka telah dijual dengan harga agak tinggi, tetapi bulu anak-anaknya dengan kerusakan yang lebih sedikit tampaknya merupakan harga yang bagus. Selanjutnya, seorang perantara menjualnya ke kota. Ada pertukaran dengan kota. Karena alasan itu, aku mendapatkan penghasilan dan alasan untuk membiarkan aku pergi melakukan perjalanan. Selanjutnya menuju ke ibu kota melalui kota tempat tuan wilayah ini tinggal. Kota itu hanyalah kota pedesaan meskipun tidak dapat dibandingkan dengan desa ini, yah, sejauh itulah kota itu. Namun, kota itu adalah tempat keberangkatan gerbong menuju ibu kota. Dan dewa tinggal di sana. Sejak itu, berteman dengan penduduk desa lain serta keluarga Colette, Mitsuha bekerja keras untuk mengumpulkan informasi. Desa bersyukur, dan karena diyakini tidak bisa bekerja untuk sementara waktu karena cedera, untuk mengalihkan perhatiannya dari kebosanan, bibi dan nenek desa sering menjadi teman diajak bicara. Sekalipun setiap orang hanya tahu sedikit, jika masing-masing mengetahui sesuatu yang berbeda, itu menjadi informasi yang cukup banyak ketika dikumpulkan. Saat ini, Mitsuha adalah orang paling berpengetahuan di desa tentang kota dan keluarga junjungan. Pertama-tama, untuk menjadi kenalan tuan. Menurut penduduk desa, tuan di sini tidak biasa sebagai orang aristokrat, mereka tampaknya orang yang cukup baik. Menghargai penduduk dan menunda pajak pada saat panen yang buruk, warga merasa beruntung memiliki tuan seperti itu. Selain itu, dia memiliki dorongan yang cukup besar di ibu kota dan merupakan orang yang cukup berpengaruh. Gelar kebangsawanan adalah Eal. Ya, kecuali untuk keluarga kerajaan dan sitaan mereka, para adipati, hanya ada markuis di atas itu. Properti yang cukup bagus. Jaraknya sekitar 30 km dari desa ke kota. Tidak, itu tidak pasti seperti yang diperkirakan dari cerita penduduk desa. Jika seorang penduduk desa berjalan 10 km dalam 1 jam, itu mungkin lebih dari 100 km. Nah, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Bagaimanapun, setelah pergi ke kota itu dan berteman dengan dewa, aku akan pergi ke ibu kota dengan kereta kuda. Ya, aku butuh pendukung. Biaya pengangkutan atau biaya hidup? Uang yang aku dapat di desa tidak cukup, tapi ada tuan untuk itu juga. Bukannya aku tidak menduganya. Namun, itu masih berdiri, kesulitan terbesar. Aku benci, aku benci, aku benci, aku benci, aku tidak ingin pergi. Colette Chen menangis. Nah, kami memiliki hubungan di mana kami telah menyelamatkan nyawa satu sama lain. Di desa, hanya ada beberapa gadis yang seusia dengan Colette Chen. Dia selalu dekat dengan aku kecuali saat mengumpulkan sayuran liar setelah aku terluka. Maaf, tapi aku benar-benar harus pergi. Aku memiliki tujuan awal aku, dan aku berjanji akan berada di ibu kota jika terjadi sesuatu dengan orang yang berpisah dengan aku. Tapi. Bahkan ketenangan orang tua pun tidak berpengaruh. Kalau begitu, aku janji. Ketika aku menetap di ibu kota, aku pasti akan kembali ke sini untuk melaporkannya. Dan jika Colette Chen datang ke ibu kota, aku pasti akan pergi menemuimu. UN. Colette Chen pintar, jadi dia benar-benar mengerti bahwa aku tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, aku ingin kamu mengirim aku dengan senyuman sehingga sampai saat kita bertemu lagi, aku tidak ingin wajah berkaca-kaca muncul di benak aku ketika aku memikirkan Colette Chen. Aku lebih suka Colette Chen dengan senyuman. Gufu. Saat Mitsuha menatap Colette yang berusaha keras untuk memaksakan senyum di wajahnya, ayahnya, Tobias, bergumam dengan suara kecil. Itu pembunuh wanita. Ada pembunuh wanita yang kejam di sini. Permisi. Keesokan paginya, Mitsuha akhirnya berangkat dari desa dengan diantar oleh penduduk desa. Air dan makanan ada di tas yang digendong di punggungnya. Sekitar 4 liter air dalam wadah kulit dan 4 porsi makanan, 2 di antaranya berupa snack. Sepertinya jika orang dewasa dari desa berangkat pagi-pagi, mereka bisa tiba di malam hari. Tetapi karena semua orang bersikeras bahwa Mitsuha akan memakan waktu 2 hari, jadinya seperti ini.
Karena itu, dia punya kamar untuk barang bawaan lainnya. Walaupun awalnya Mitsuha tidak memiliki barang bawaan, namun penduduk desa khawatir dan berusaha memberikan selimut dan lain sebagainya. Tapi dengan segalanya, Mitsuha bahkan tidak bisa berdiri. Itu adalah masalah yang lebih besar daripada tidak bisa berjalan. Sejumlah penduduk desa menawarkan diri untuk menemaninya, tetapi Mitsuha dengan tegas menolak mereka semua. Itu karena sangat tidak nyaman. Sungguh, ini sangat merepotkan. Kemudian, meski terpaksa di tengah, Mitsuha meninggalkan desa sendirian. Penduduk desa jarang pergi ke kota. 2 hari untuk perjalanan pulang pergi, 1 hari di kota, minimal 3 hari. Meskipun tidak terlalu jauh, itu terlalu jauh untuk pergi dengan santai tanpa perlu. Butuh uang untuk tinggal di kota. Sebagian besar desa swasembada memiliki pendapatan tunai yang kecil, dan tidak ada ruang untuk berbelanja setelah membayar perumahan, biaya makan, dan lain-lain. Pada akhirnya, kecuali ada alasan yang memaksa, penduduk desa tidak akan pergi ke kota. Cukup dengan berbelanja dari pedagang asongan yang sesekali mengunjungi kampung. Dengan kata lain, artinya, bahkan jika Mitsuha tidak mengunjungi kota, tidak akan ada yang tahu. Bahkan jika setelah sekian lama ada penduduk desa yang mengunjungi kota, mereka tidak mau repot-repot bertanya tentang Mitsuha. Ini akan berakhir setelah diberitahu, aku tidak tahu. Lagi pula, Mitsuha tidak harus pergi ke kota. Dia akan pergi. Namun, hanya saja jadwalnya berubah drastis. Itu telah mendorong pengetahuan tentang pergerakan dunia atau yang disebut Mitsuha sebagai teleportasi ke dalam ingatan Mitsuha. Menurut pengetahuan, tampaknya titik transfer diatur secara acak saat pergi ke dunia untuk pertama kalinya, dan dari kedua kalinya dan seterusnya dimungkinkan untuk memilih tempat yang dia ingat. Namun, sepertinya tidak ada gunanya jika tempat itu tidak bisa dibayangkan dengan jelas. Singkatnya, itu bagus jika itu adalah tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Kemudian, jika itu adalah tempat yang pernah kamu kunjungi sebelumnya, dengan melewati dunia lain yang juga pernah kamu kunjungi sebelumnya, kamu dapat bergerak melalui dunia yang sama dalam sekejap. Oleh karena itu, meski perlu ke sana secara rutin sekali, setelah itu bisa ke sana kapan saja. Jadi meski Mitsuha langsung pergi ke kota, sementara itu dia akan kembali ke bumi untuk mempersiapkan berbagai hal. Untuk asuransi dalam menangkap tuan dan mendapatkan modal. Mitsuha teleport ke rumahnya di tempat yang jauh dari desa. Untuk saat ini, dia mengganti sepatu dan pakaian serta membawa serta skuter favoritnya. Jalan yang menghubungkan kota dan desa memang jarang digunakan. Jika dia melihat bayangan seseorang, dia hanya perlu pergi dengan cepat. 4. Mempertimbangkan kondisi jalan, aku dengan hati-hati melakukan perjalanan dengan mengemudi lambat dan tiba di sebuah bukit di mana aku dapat melihat kota dalam waktu lebih dari 1 jam. Aku tidak melihat siapapun di jalan. Itu berjalan sesuai dengan rencanaku. 5. Sekian untuk hari ini. Aku akan berjalan dari sini ke kota pada hari lain. Mulai sekarang saatnya untuk persiapan. Sekarang, semuanya akan menjadi sibuk. Catatan kaki, jadi perempuan dan anak-anak pergi ke hutan untuk berkumpul dan laki-laki bertani di desa ini? MC mencoba memahami akal sehat Chen. Kalimat lain dari orang pertama tetapi oleh kedua karakter tersebut, apakah alien bagian dari Mitsuha yang menceritakan? Aku bisa melihatnya secara tidak sengaja menabrak kamarnya. Keikaku Dori.